يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah yang selalu diberikan kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Lanjutan dari minggu yang terdahulu, yaitu ayat yang ketiga dan keempat, kelima dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terjemah daripada ayat itu adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan atau menegakkan sembahyang, dan daripada rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Dan orang-orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada engkau dan kitab yang diturunkan dari sebelum engkau, dan dengan akhirat mereka itu meyakini. Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para muhibbin rahimakumullah, dari tiga ayat ini, ayat ketiga, keempat, dan kelima, para ulama tafsir menyimpulkan bahwa miftahul huda wal falah khamsatun. Kunci daripada petunjuk dan keberuntungan dunia akhirat itu ada pada 5 perkara. Orang-orang yang beruntung dunia akhirat, orang-orang yang selalu berada di jalan petunjuk Allah, ialah orang-orang yang mengerjakan, melakukan 5 perkara di dalam ayat-ayat tersebut tadi. Yang 5 perkara itu adalah, pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya al-iman bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Yang kedua, iqamus shalah, menegakkan, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, infaqul malil halal fi wajhim masyru', menafkahkan, mengeluarkan harta yang halal pada jalan yang disyariatkan. Yang keempat, al-iman bil Qur'an wal kutubis samawiyah, beriman dengan Al-Quran dan seluruh kitab-kitab samawi. Dan yang kelima, al-yakin bil akhirah, yakin dengan akhirat. Nah, 5 perkara itu miftahul huda wal falah, kunci petunjuk dan keberuntungan. Jadi yang pertama, al-iman bil ghaib.
Iman itu artinya menurut sebahagian para ulama dari berbagai macam pendapat. Kita ambil salah satunya adalah iman itu huwa tasdiqul qalbiyyu. Artinya membenarkannya hati. Jadi iman ini artinya perkara hati. Hati membenarkan. Itu iman. Gaib itu artinya maghaba 'anil hawasil khams, sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera yang 5 ini. Itu gaib. Yang kada terjangkau oleh panca indera, yang kada bisa diperdapati oleh panca indera yang 5. Fayadkhulu fihi, maka termasuklah di situ at-tasdiqul qalbi, membenarkannya hati, billah, dengan Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadar, dengan takdir khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perkara yang gaib. Bila kita percaya kepada yang tersebut tadi, sudah termasuk kita dalam alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah itu gaib. Kenapa? Kada bisa dilihat dengan mata zahir ini. Malaikat gaib juga, kada bisa dilihat juga malaikat dengan panca indera kita. Kutubihi, kitab-kitab Allah, itu pun gaib. Kita kada pernah tahu bagaimana, macam apa Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya. Itu gaib bagi kita. Wa rusulihi, rasul-rasul Allah pun gaib bagi kita. Wal yaumil akhir, hari kiamat, mas gaib juga lawan kita. Dan takdir pun gaib juga. Nah, bila kita percaya semua itu, sudah kita termasuk yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib tadi, percaya. Para muhibbin rahimakumullah, iman pertama, iman. Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitab beliau Sahihul Bukhari, Al-Jami'us Sahih, al-iman yazid wa yanqus. Keimanan kita kepada hal-hal yang tersebut tadi bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya keimanan kita bisa menguat, bisa melemah. Keimanan kita bisa semakin tajam atau semakin tumpul. Jadi iman yang ada pada kita ini yazid wa yanqus, bertambah, berkurang. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Nah, macam sinyal. Allah sinyal. Kadang-kadang sinyalnya sampai ke atas, kadang-kadang ada sinyalan sama sekali. Itu iman seperti itu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita itu dia bertambah dengan sebab perbuatan taat. Kita berzikir, bersalawat, berkumpul di majelis ilmu, itu menambah iman. Nah, menambah iman. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan perbuatan maksiat. Kita berbuat maksiat, iman kita turun, Nah, para muhibbin rahimakumullah, bahkan ada beberapa macam maksiat yang bila kita lakukan, iman kita sudah hilang sama sekali. Sinyalnya sudah kada ada lagi. Kalau himpun tuh kada bersinyal, kayak apa aja larangnya kada berguna. Himpun tuh kada bersinyal, kayak apa aja larangnya himpun kada tak pakai. Mengirim kada kawa, menerima kada kawa. Nah, orang manusia nang sinyal imannya ini hilang, diberi nasihat kada masuk, ini memberi nasihat pun kada bisa juga kepada orang.
Nah, jadi iman dengan sebab berbuat satu maksiat ada kadang-kadang hilang sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insanu al-ghamisa min ra'sih." Rawahul Hakim. Barang siapa berzina atau dia meminum minuman keras, Allah cabut daripadanya iman sebagaimana melepaskan seseorang akan bajunya dari kepalanya. Nah, jadi perbuatan zina menghilangkan iman sama sekali. Minum minuman keras menghilangkan iman. Allah cabut iman seperti kita memacul baju gamisnya kan ke atas. Rasulullah bersabda lagi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ila akhir. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak berzina orang yang berzina itu ketika dia berzina dia sedang beriman. Tidak mencuri orang yang mencuri itu ketika dia mencuri dia sedang beriman. Dan tidak minum minuman keras orang yang minum minuman keras ketika dia minum minuman keras itu dia sedang beriman. Jadi artinya orang yang melakukan 3 perkara itu waktu dia melakukan itu imannya kadada sama sekali. Imannya kadada waktu dia melakukan itu. Zina, minum minuman keras, pencurian. Ini merupakan 3 macam penyakit masyarakat. Baik masyarakat bawah, masyarakat kelas atas, masyarakat kaya, masyarakat miskin, masyarakat swasta, masyarakat pejabat, kada lepas daripada salah satu antara 3 itu penyakit masyarakat. Minum minuman keras, orang miskin kada kawan karena larang iya. Mengapakah diminumnya seperti itu kah? Orang kaya mungkin minuman yang larang-larang sama pada memabukkan. Nah, kenapa 3 macam ini maksiat sampai menghilangkan iman waktu kita melakukannya? Waktu seseorang melakukan itu hilang imannya. Pertama adalah zina. Perbuatan zina ini begitu keras ancaman Allah sampai-sampai ada sebagian ulama menyebutkan dalam kitab Al-Kabair ini peringkat 2 sesudah syirik dengan Allah. Zina ini menghancurkan tatanan masyarakat, dan zina ini kalau dia jadi anak akan menumbuhkan generasi yang haram. Bila generasi haram ini berkembang biak, otomatis dipenuhi manusia-manusia yang haram. Nah, itu sebabnya zina ini. Rasulullah menyatakan dalam hadis, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak masuk surga daging yang tumbuh daripada yang haram. Pannaru aulabih, neraka lebih patut dengannya. Itu daging yang diberi makan dengan makanan yang haram, apalagi sebagian awaknya daripada yang haram. Kalau di kampung kita ada 10 generasi haram macam ini, hancur kampung kita. Kenapa sebabnya? Karena generasi yang badannya ini haram, perbuatannya tentu akan berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Pertama itu, makanya orang berzina itu hilang iman waktu dia berzina itu. Dan lagi Rasulullah SAW bersabda, man zana zuniya bih. Barang siapa berzina, maka akan dizinai orang juga dia. Maksudnya, siapa berzina
akan dizinahi orang juga bininya atau anaknya atau keturunannya. Ini Rasulullah mengatakan demikian dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Imam Suyuti. Man zana zuniya bihi. Bila kita berzina, bini kita kena jaga. Ada bini anak, ada anak cucu, kalau cucu pembantu. Nah ini Rasulullah sudah mengatakan man zana zuniya bihi. Makanya keras larangan Allah terhadap zina ini. Di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir disebutkan di situ, inna walada zina la yadkhulul jannah ila sab'ati aba fa khaffafa Allahu an hadhihi al-ummah ja'alaha ila khamsati aba. Anak zina tidak masuk surga sampai 7 turunan. Kemudian Allah meringankan untuk ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan menjadi 5 generasi keturunan. Nah, itu anak zina. Waladuz zina syarrus salasah, kata Rasulullah. Anak zina ini yang paling jahat di antara 3. Abahnya, laki-lakinya, bebiniannya, anaknya kena. Abahnya jahat karena berzina, mamanya jahat karena berzina. Anaknya yang paling jahat. Anaknya. Nah, jadi zina ini kalau andai kata dibiarkan, timbullah generasi-generasi yang haram, timbullah generasi-generasi yang akan berbuat kekacauan-kekacauan di masyarakat nantinya. Makanya talitiha manusia nang beda macam-macam, berarti keturunannya kayak apa? Barangkali asal usulnya kada jelas. Jadi hati-hati memilih minantu, calon minantu. Bujur-bujur lihat anaknya nah. Bakal laki anak nih. Anak siapa? Cucu siapa? Buyut siapa? Cicit siapa? Menyatahu. Minimal ingat kai. Ini anak si Bulan. Bulan orang soleh. Anak si Bulan lagi. Nah, ayo. Jangan sembarangan mengambil minantu. Jangan karena sugihnya, jangan karena jabatannya, jangan karena ketampanannya, ambil minantu. Anak siapa kada jadi masalah. Nah, ini kena merusak anak kita nang ada pulang. Maka penyakit nang kayak ini lakas menjalarnya daripada kita kebaikan menjalar kepada orang lain. Nah, zina itu. Yang kedua tadi yang menghilangkan iman, minum arak, minum minuman keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra wa lam yaskar 'aradallahu anhu 40 lailah, wa man syaribal khamra wa sakira lam yaqbal minhu sarfa wa la 'adla 40 lailah fa in mata fiha mata ka'abidi wa san rawahu al-Hakim." Barang siapa minum minuman keras dan dia tidak mabuk, Allah berpaling daripadanya selama 40 malam. Barang siapa minum minuman keras dan dia mabuk, Allah tidak akan menerima ibadah fardu, ibadah sunatnya 40 malam. Jika dia mati dalam 40 malam itu, dia mati seperti ka'abidi wasan, seperti penyembah berhala. Kirakan orang-orang mati nang overdosis itu kayak apa? Orang mati kebanyakan minuman keras mati. Nah itu 40 hari aja itu masih berpengaruh, apalagi saat itu. Nah jadi minum arak meruntuhkan iman. Zina, minum arak, mencuri. Zina berhubungan dengan keturunan keluarga. Arak berhubungan dengan individu seseorang, akal manusia. Yang ketiga mencuri. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Tidak mencuri orang yang mencuri itu ketika dia mencuri dia beriman.
Nah, mencuri ini dilarang keras karena mengambil harta dengan cara yang batil. Mencuri, mencuntan ya kita. Mencuri itu mengambil harta orang secara sembunyi. Akhdhu malil ghair bi hirzi mislihi khufyah. Ta'rifnya sariqah itu. Mencuri harta orang lain secara sembunyi yang letaknya di tempat yang tersembunyi, di tempat yang aman. Nah, orang yang mencuri harta seseorang hilang imannya. Kita bayangkan bagaimana kalau orang yang merampok. Lebih lagi, kalau orang yang merampok sudah lebih daripada mencuri lagi, kita bayangkan bagaimana orang-orang yang korupsi itu. Mencuri masih mengambil harta seekor orang, merampok masih mengambil harta sebuah rumah paling-paling. Coba orang-orang korupsi itu mengakibatkan jutaan manusia yang sengsara. Adalah iman lagi, kada punya iman lagi orang yang sedang korupsi itu. Jelas dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jutaan masyarakat nang sengsara gara-gara korupsi ini. Minyak jadi larang, listrik sapaja-paja, semua larang gara-gara apa? Korupsi. Tentu orang yang koruptor itu jelas sudah kada punya iman lagi. Bila orang kada punya iman, dia melakukan satu ibadah ngarannya kemunafikan. Orang munafik, orang kada punya iman, tapi dia sembahyang, kelanggar, naik haji, itu munafik. Hatinya kada punya iman. Jadinya berbuat baik hanya minta tangguh ganahannya. Minta tangguh. Pada aku orang nang sosial, pada aku orang nang ahli ibadah, aku suka kebaikan, aku suka habaib. Padahal imannya kada ada. Nah, jadi iman kita bertambah kalau kita taat kepada Allah. Iman kita bertambah kalau kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Iman kita turun habis kalau kita melakukan beberapa macam hal maksiat tadi. Nah, itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan gaib, dengan yang gaib. Yang kedua, kunci keberuntungan tadi adalah iqamus salah, mendirikan salat, menegakkan salat. Menegakkan salat lain dengan orang yang mengerjakan salat. Orang yang manajak tihang lain lawan orang yang menegakkan tihang. Manajak tihang ya, asa betajak aja condong kemana kada jadi masalah, asa betajak. Tapi kalau menegakkan tiang, nah tegak. Allah mencela orang-orang yang salat dalam Al-Quran. Allah memuji orang yang menegakkan salat. Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang, dicela Allah. Tapi Allah menyuruh kita bukan sekedar sembahyang, tapi wa yuqimunas shalah, mendirikan sembahyang. Kenapa sebabnya? Karena bila kita mampu mendirikan salat, maka itu akan menjadi benteng kita daripada perbuatan segala maksiat. Itu gunanya. Kayak apa mendirikan salat itu? Kayak apa sembahyang kita supaya bisa tegak? Para ulama suluk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iqamus salah, mendirikan salat itu adalah fi'lus syurut wal arkan was sunan wa tarkul mubtilat wal muharramat wal makruhat zahiran wa batinah. Mendirikan salat itu melaksanakan syarat, rukun dan sunat sembahyang. Meninggalkan yang membatalkannya, meninggalkan yang haram yang kada membatalkan, dan meninggalkan yang makruh. Kalau kita sembahyang untuk kita kawa melaksanakan seperti itu, nah kita sudah menegakkan salat. Melakukan syarat sembahyang, suci,
menutup aurat, menghadap kiblat, tahu cara-cara sembahyang. Rukun sembahyang gawi dengan bujur. Sunat-sunat sembahyang laksanakan. Sunat sembahyang macam tasyahud awal, macam kunut, macam duaul istiftah, macam membaca surah sesudah Fatihah. Itu sunat-sunat sembahyang. Kita gawi nang sunat-sunatnya, tinggalkan nang membatalkan sembahyang. Tinggalkan pula yang haram-haram yang kadang membatalkan sembahyang. Kan dalam sembahyang ada perbuatan yang haram tapi kadang membatalkan dengan sembahyang. Contohnya, ujar ulama fikih mencontohkan seperti mentasdidkan yang tidak bertasdid. Satu contohnya. Misal Maliki Yaumiddin. Kan pernah ada bertasdid Maliki Yaumiddin. Ini bertasdid Maliki Yaumiddin. Itu haram, tapi kada batal sembahyangnya. Nah, ditinggalkan juga itu. Kita biasa membaca iyyaka na'budu, adanya iyyaka na'budu. Nah, itu haram, tapi kada membatalkan sembahyangnya. Nah, jangan digawi itu. Wal makruhat, dan meninggalkan nang makruh-makruhnya. Nang makruh macam apa contohnya? Seperti meninggalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, makruh. Meninggalkan tasyahud awal, makruh. Nah, segala nang makruh ditinggalkan juga. Baik zahir maupun batin, kita kawa melaksanakan itu, kita ngarannya adalah yuqimunas shalah, menegakkan, mendirikan sembahyang. Zaman sembahyang kita mungkin kada kawa cagat, ibarat berpasang lut miring sedikit, cuma jangan terlalu miring. Nah, ini miringnya bilang parak banget lawan rabah. Memang untuk tegak lurus itu sulit kita sembahyang. Tapi kata Rasulullah, wa qaribu, amun kada kawan nang pas, parak pas barang. Nah, wa qaribu. Rasulullah bersabda, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang sembahyang hanya dapat susah payah lapah. Kenapa? Nah, karena sembahyangnya ditolak oleh Allah. Miring, menanjak tihangnya miring benar, kada diterima oleh na ampun rumah. Nah, terpaksa mau ulangi. Innal 'abda la yusalli shalah la yuktabu lahu sudusuha wa la ushruha wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi ma'aqala minha, rawahu Abu Daud. Bahwa seorang hamba sembahyang tidak ditulis seperenamnya, kada ditulis. Sepersepuluhnya kada dapat. Hanya ditulis dari sembahyang itu yang mana kita sadar waktu sembahyang itu. Kita waktu rukuk, kita sadar kita rukuk. Kita i'tidal, kita sadar kita sedang i'tidal. Sujud, kita sadar kita sedang sujud. Nah, itu nang ditulis oleh Allah, nang diterima. Nah, mendirikan salat ini. Yang ketiga, infaqul mal bi wajhin masyru'. Menafkahkan harta yang halal di jalan syariat. Ada nang wajib macam zakat dan mengurusi keluarga. Ada nang sunat, membantu fakir miskin, membangun masjid dan sebagainya, itu nang sunat. Infak malil halal, yang diberikan itu, yang dinafkahkan itu adalah harta yang halal. Kalau hartanya harta haram, jangan dinafkahkan. Kenapa? Kembalikan kepada ampunnya. Kita ini biasa harta haram, diwakapakan jangan. Unjuk lawan ampunnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asaba malan min ma'sam fawasala bihi rahima aw tasaddaqa bihi wa anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalik jami'a thumma kadzafahu bin-nar, rawahu Abu Daud. Siapa yang dapat harta dari jalan dosa, dapat harta melalui cara yang haram, kemudian dia berikan kepada keluarganya, dia sedekahkan, dia bagi-bagi duit itu,
Nanti di akhirat Allah kumpulkan semua itu, Allah timbai ke dalam neraka. Qadzafahullah finnar, qadzafahullah finnar. Allah lemparkannya. Jadi bersedekah, menyumbang duit nang haram itu bukan maulah pahala, memberati. Kenapa? Duit nang haram itu mestinya dibulikakan kepada ampun yang berhak siapa. Nah itu. Riba contohnya. Nah kita misalnya bekerja bagawi, menghutangkan duit lawan orang, rentenir. Orang berhutang lawan kita 1 juta, jadi 1.200.000, bisa 1.700.000 jadinya. Berarti kita melakukan riba. Nah berjalan sekian bulan, sekian tahun, kita hendak tobat kepada Allah. Kayak apa cara tobatnya? Pertama, berhenti, jangan lagi. Nang kedua, nang kita tagih itu modal aja, raksomale. Nang kita ambil modalnya berapa? Mau 1 juta, ambil 1 juta pulang. Nang berapa tahun bulan kita mengambil duit orang itu, kita kembalikan kepadanya. Nah, tobat daripada riba macam itu. Kalau kada macam itu belum tobat. Berapa tahunnya tiap bulan menjijil lawan kita. Mesti dibulikakan ini duit ikam. Nah, ada ampun, kok ada halal bagi aku. Aku minta maaf, ridha lawan ikam. Temakan duit ikam, bulikakan. Itu mestinya. Jangan duit bunga itu disumbangkan, disosialakan, itu salah kaprahnya. Nah, agama mengatur demikian. Bulikakan ampunnya. Ampunnya pangkar itu lagi mati. Anaknya, warisnya mati juga, unjuk kepada kepentingan orang-orang Islam, ulahkan jembatan, nggak ulahkan apakah. Nah kayak itu caranya. Itu amun kawa kita menghitung nang alih ini kebanyakan begawi harta nang haram, hendak tubat, kalau kada kehitungan lagi macam apa caranya. Nah ini sulitnya. Di sini ada mancuntan, di situ ada riba, sini ada nipu orang, situ ada manang pemainan, tak kumpul duit macam-macam di rumah. Nah, duit berdagang jual beli ada juga nang halal. Nah, sudah berapa tahun berjalan macam itu hendak bertobat. Nah, ini sulit. Dan biasa orang macam ini sampai mati kada mau bertobat lagi. Biasanya. Pengalihan menghitungnya itu. Jadi infaqul malil halal fi wajhin masyru'. Yang ketiga, menafkahkan harta yang halal pada jalan syariat, jalan yang dibenarkan. Jadi duitnya duit halal, menggunakannya pun ke jalan yang dibolehkan, diizinkan oleh syariat. Yang keempat, daripada kunci keberuntungan dunia akhirat adalah beriman dengan Quran dan beriman dengan kutubus samawiyah. Abi Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, kam kitaban anzalallah, wahai Rasulullah, berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini? Qala, menjawab Rasulullah, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin, 104 kitab jumlahnya. Yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sejak Adam sampai Rasulullah ada 104 kitab. Nah, itu wajib kita percaya bahwa kitab-kitab samawi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzalallah ala Syis 50 sahifah. Allah turunkan kepada Nabi Syis, anaknya Nabi Adam, 50 kitab, 50 lembar. Wa ala Akhnuh 30 sahifah. Nabi Idris 30. Wa ala Ibrahim, Nabi Ibrahim 10 sahaif, 10. Wa anzala ala Musa qabla Taurat 10 sahaif. Nabi Musa sebelum diberi Taurat dapat 10 juga. Kemudian wa anzala Taurat wal Injil wal Zabur wal Injil wal Quran. Jumlah 104. Itu yang wajib kita percayai. Nah, yang terakhir, kunci daripada keberuntungan itu adalah al-yakin bil akhirah. Yakin dengan akhirat. Beriman dengan yang gaib. Nang 6 perkara rukun iman. Rukun iman nang 6 tu gaib.
termasuk gaib. Mendirikan salat, kemudian lagi menafkahkan harta yang halal di jalan disyariatkan. Yang keempat, beriman dengan kitab-kitab Allah. Yang kelima terakhir, beryakin dengan akhirat. Yakin itu apa artinya? Karena sudah jadi bahasa Indonesia. Yakin lah ikan biar. Yakin ada sedikit berbeda dengan iman. Imam Sahal At-Tustari mengatakan yakin itu al-iman ma'al ziyadah. Iman plus artinya yakin. Artinya kalau orang itu beriman belum tentu punya keyakinan. Tapi kalau orang sudah yakin, dia pasti beriman. Dengan akhirat dia yakin. Akhirat itu mulai kubur. Akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Nah, percaya dengan kubur, yakin dengan kubur, yakin dengan segala macam akhirat, timbangan, mizan, neraka, surga, sirat dan lain-lain. Nah, yakin ini yattasifu bil quwwah wad dha'af. Yakin ini bisa kuat, bisa lemah. Kayak iman juga. Tapi intinya yakin ini lasak, tidak ragu-ragu. Kita kadang ragu-ragu, ngarannya minimal yakin. Sekurang-kurang yakin, tidak ragu-ragu. Tapi nang kadang ragu-ragu ini belum tentu kuat. Contohnya, kita kadang ragu-ragu lagi bahwa kita bakal masuk kubur. Ragu-ragu lah kita, kadang ragu-ragu. Yakin. Kuat kada? Nah, ini masalahnya. Kalau kuat keyakinan kita, kita mesti membangun kubur mulai saat ini. Padahal kita ada ragu-ragu. Cuma yakinnya belum kuat. Lalu kita urusan kubur nih kaina-kaina, gampang-gampang. Yang penting urusan isuk-isuknya dipikirkan. Karena keyakinan kita hanya ingat minimal. Semuaan kita kadang ragu-ragu kubur itu ada. Semuaan kita kadang ragu-ragu ada siratal mustaqim menuju surga. Tapi kita kadang mempersiapkan diri kayak apa supaya lewat sirat itu cepat dan selamat. Jangan lambat selamat, bawahi neraka itu. Siratal mustaqim itu yang penting cepat selamat. Kita kadang ragu-ragu siratal mustaqim itu ada, tapi kita kurang persiapan. Kenapa? Keyakinan kita kurang. Nah, berarti kita beriman sudah. Jadi yakin ini lebih dari sekedar iman. Nah, yakin dengan akhir. Rasulullah bersabda, ta'allamul yakin. Pelajari yakin itu. Karena sedikit amal dari orang yang yakin jauh lebih berharga daripada banyak amal tapi dia kurang yakin. Sabda Rasulullah demikian. Kayak apa cara belajar yakin itu para? Imam Ghazali mengatakan cara belajar yakin itu adalah jalisul mukinin. Kawani orang-orang yang yakin. Jangan kawan lawan orang yang lemah keyakinannya. Tak umpat juga lemah kita. Dekat-dekat semajlis dirancaki lawan orang-orang yang punya keyakinan kuat. Niscaya menjalar kepada kita keyakinan itu menjadi kuat juga. Nah, bila 5 perkara ini sudah kita peroleh, Allah mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan dan merekalah orang-orang yang beruntung, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.